kemudian membangun rumahnya. Antum tahu berapa luas rumah Nabi SAW? Supaya sadar kita berada di nikmat yang tidak dirasakan oleh Nabi kita SAW ketika di dunia. Rumah Nabi kira-kira hanya 5 kali 5 luas. 5 kali 5. Sekarang kamar kita 5 kali 5. Ruangan tamu kita 5 kali 5. Sebagian orang kalau rumahnya kecil merasa susah hidup, kau syukuri nikmat yang Allah berikan. Rumahmu mungkin jauh lebih bagus daripada rumah Rasulullah SAW. Nabi tidur di sana. Alasnya tikar sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau bangun tidur itu punggungnya itu bergaris-garis. Ada bekas tikar. Sedangkan kita tidur di atas ranjang yang empuk dengan AC dan tidak bersyukur kepada Allah. Tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Syahadatmu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa kau tidak mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam? Setelah tinggal di Madinah, terjadi peperangan pertama, perang Badar. 313 melawan 1000 orang. Kau tahu apa doa Nabi ketika perang itu? Malam hari ketika para sahabat tidur, Nabi SAW bermunajat kepada Allah. Beliau angkat tangan memohon kepada Allah. Buat siapa? Buat kita. Ketika peperangan berkecamuk, beliau berdoa minta agar Allah menurunkan kemenangan buat umat Islam. Sampai selendangnya jatuh. Abu Bakar di belakangnya mengembalikan selendang itu. Beliau mengatakan, Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'adta. Allahumma wa'daka alladhi wa'adta. Ya Allah, janjimu kepadaku ya Allah. Janjimu kepadaku ya Allah. Allahumma intuhlak hadhihi isam. Ya Allah, kalau mereka ini terbunuh hari ini, binasa mereka, kau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini ya Allah. Turunkan pertolonganmu ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kemenangan. Ketika perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka. Beliau sempat pingsan. Beliau berjuang buat siapa? Buat kita jemaah. Lanjut ke perang Khandaq, lanjut ke Fathu Makkah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah, beliau masuk ke kota Mekah setelah 8 tahun diusir. Beliau naik ontanya, beliau masuk bukan sebagai orang yang umrah, bukan. Beliau masuk sebagai penguasa baru untuk kota Mekah. Beliau naik ontanya sambil menundukkan jenggotnya itu mengenai dada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sambil membaca firman Allah, Inna fatahna laka fatham mubina. Beliau tawadhu mendapatkan nikmat kemenangan dari Allah Jalla Jalaluh. Dikumpulkan penduduk Mekah yang pernah menyakiti Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang pernah membunuh para sahabat, yang pernah membantai Sumayyah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada penduduk Mekah? Idhabu fa antum tulaqa. Kalian silahkan pergi semuanya. Kalian semua aku bebaskan. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berkorban. Satu korban dia potong untuk dia dan keluarganya. Yang satu, Allahumma hadza anni wa an ummati sallallahu alaihi wasallam. Ini buat aku dan buat umatku alaihi salatu wassalam. Dan akhirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW menghembuskan nafasnya yang terakhir.
Beliau mengangkat tangannya, Allahumma fir rafiqil a'la, Allahumma fir rafiqil a'la. Akhirnya beliau meninggalkan kita. Dan beliau berpesan sebelum meninggal. Apa pesan Nabi SAW kepada kita? Barang siapa yang mendapatkan musibah besar dalam kehidupan ini, falyatadzakkar musibatahu bi, hendaklah dia ingat dengan musibahnya ditinggal mati oleh Nabi SAW. Jadi kalau ada yang merasa ditinggal mati, anaknya tercinta, suaminya tercinta, orang tuanya tercinta, kau ingat bagaimana kondisi umat ketika ditinggal mati oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik cerita, ketika itu kota Madinah gelap gulita, sampai sebagian tidak bisa melihat tangannya sendiri karena hati mereka gelap jamaah. Ditinggal mati oleh manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Jamaah rahimakumullah, itu sedikit perjuangan Nabi SAW. Kau perlu membaca perjalanan hidup Nabi SAW agar kau tambah cinta. Dan kecintaan bukan hanya di lisan belaka, tapi kecintaan itu dibuktikan dengan jiwa dan raga. Kau hidupkan syariat Nabi, kau laksanakan sunnah-sunnah Nabi, kau ajak orang untuk mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga memotivasi kita untuk ikhlas beramal karena Allah Jalla Jalaluhu, dan semoga semua yang hadir di tempat ini dikumpulkan kembali di surga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.